in association with. Selamat malam pemirsa, kompetisi memanas, rivalitas memuncak persaingan antar tim di Basketball Campus League 2026 The Nationals terus berlanjut. Saya Mutiara Sastro kembali menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight selama 30 menit ke depan. Saya dan rekan saya ada Erlangga Wisnu Aji akan mengulas pertandingan-pertandingan yang terpilih yang berlangsung hari ini. Ya Mutia, kita akan bahas taktik, strategi dan momen kunci dari sejumlah pertandingan hari ini. Kalau gitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight, buktikan hari ini. In association with. Berikut kita lihat hasil pertandingan di kategori putra yang berlangsung di Game Day 4. Banyak sekali keseruannya, sejumlah pertandingan yang sudah berlangsung. Ada juga universitas yang berjaya paling tidak di hari ini karena tim putra dan putrinya juga menang. Tapi kita lihat seksama berikut ini hasil pertandingan di tim putra. Universitas Kristen Maranatha dan Institut Perbanas 36-46 berpaut 10 poin. Kemudian ini kita lihat ya, UKSW masih sangat dikdaya ya Angga ya, 73-57 melawan Uncen. Universitas Kristen Satya Wacana ini kembali membuktikan dominasinya di The National kali ini. Iya, dan ini ya kita akan lihat sama-sama ya, 70-17 untuk ITHB melawan Mula Warman karena ITHB tidak terbalas sama sekali ya. Kemudian UPH ini dia yang juga cukup menarik karena persaingannya menuju ke puncak, ini sangat-sangat seru sekali untuk kita saksikannya. 79-71 untuk kemenangan Universitas Pelita Harapan yang nantinya juga akan menentukan siapakah yang akan menjadi pemuncak di grup A. Selanjutnya kita akan saksikan bersama, kita akan lihat hasil pertandingan di kategori putri setelah ini yang berlangsung di Game Day 3. Tidak kalah serunya sebenarnya karena ada dua pertandingan yang juga menentukan. Karena tim putri ini sebenarnya kalau kita lihat di grup C dan grup D, kalau Anda lihat klasemen sementara kali ini, siapapun bisa menggantikan posisi-posisi terutama di peringkat 2 dan juga peringkat 3 masih sangat ketat, sehingga ini juga menentukan. UPH menang dengan sangat meyakinkan 74-35 atas Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian Universitas Ciputra Makassar yang harus takluk melawan Universitas Kristen Satya Wacana. Ini yang tadi Mutia sebutkan sebagai universitas yang tim putra dan tim putrinya di Game Day 3 berjaya sama-sama mendapatkan kemenangan yang cukup meyakinkan. Angga. Ya, seperti tadi sudah Mutia bilang, hasil pertandingan putri ini di grup C dan grup D ini persaingan masih sangat ketat ya, karena semua tim masih bisa dibilang masih memiliki peluang yang sama karena margin angka antar 3 tim di grup C dan grup D ini masih sangat rapat, dan siapa yang akan maju ke babak berikutnya masih harus ditentukan di pertandingan terakhir besok ya. Yes, jadi masih tidak terprediksi sama sekali ya kira-kira, apalagi di tim putri. Nah, tim putra Institut Perbanas juga menjaga peluang melangkah ke The Nationals 4 Basketball Campus League The Nationals dengan mengalahkan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sementara tim putri Universitas Kristen Satya Wacana menutup perjalanan mereka di grup dengan mengatasi perlawanan Universitas Ciputra Makassar. Tim putra Institut Perbanas menjaga peluang melangkah ke The National 4 Basketball Campus League The Nationals. Bermain di UPH Basketball Court Rabu 10 Juni, tampil solid sepanjang pertandingan, Perbanas meraih kemenangan atas Universitas Kristen Maranatha Bandung di grup B dengan skor 46-36. Kemenangan ini menunjukkan konsistensi permainan Perbanas dalam situasi krusial. Hasil ini membuat peluang Perbanas lolos ke fase berikutnya masih terbuka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga penentuan melawan Universitas Bina Nusantara. Muhammad Haikal Malik menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Perbanas dengan koleksi 11 poin. Dan Baltasar Nuriskun berkontribusi penting lewat tambahan 10 poin. Di kubu Maranatha, Deo Konrad mencetak 9 poin dan Ferry Mintoro menambahkan 7 poin. 2 poin. Naik Jaki dari Zaki. Masuk match day
untuk Emandia mengucapkan selamat menang. Sementara tim putri Universitas Kristen Satya Wacana menutup perjalanan mereka di grup D Basketball Campus League The Nationals dengan hasil positif. Bermain di UPH Basketball Court Rabu 10 Juni, tim asal Salatiga itu mengatasi perlawanan Universitas Ciputra Makassar dengan skor 5-3, 3-6. Good contact. Oh, nice. Kemenangan ini menjadi penutup yang manis bagi UKSW di fase grup. Tapi, lagi-lagi. Selain mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang 4 kuarter, mereka juga menunjukkan kolektivitas yang menjadi salah satu kekuatan utama tim. Lidwinarut tampil produktif untuk UKSW dengan raihan 12 poin. Disusul Ange Kyuki Carcangeli yang menambahkan 11 poin. Di sisi lain, Universitas Ciputra Makassar tetap menunjukkan semangat juang hingga akhir pertandingan. Afifah Maharani mencetak 14 poin dan Nabila Putri berkontribusi lewat tambahan 11 poin. Berikut match statistics antara pertandingan kategori putra antara Universitas Kristen Maranatha Bandung versus Institut Perbanas Jakarta. Mari kita lihat bersama-sama. Ini sebenarnya masih cukup seru sebenarnya Angga di tim putra ya. Ini kita lihat 36-46 sebenarnya bukan lead yang terlalu jauh 10 poin, apalagi memang momentum swingnya juga berganti-ganti ya di pertandingan. Iya, yang menjadi catatan di pertandingan ini dengan kekalahan dari Institut Perbanas ini artinya Universitas Kristen Maranatha ini sudah menutup peluangnya untuk maju ke babak selanjutnya Mutia ya. Dan kalau kita lihat di pertandingan yang berlangsung tadi, Institut Perbanas ini memang secara persentase tembakan 2 angka sedikit lebih unggul dengan mampu memasukkan 15 kali tembakan 2 angka dari 37 percobaan berbanding berselisih 2 tembakan dari Maranatha yang hanya mampu memasukkan 13 tembakan dari 36 percobaan. Dan kalau kita lihat dari statistik 3 angka ini kedua tim agak-agak sedikit bau ya di pertandingan tadi karena hanya bisa masukkan Perbanas hanya bisa memasukkan 2 kali tembakan 3 angka dari 27 percobaan, sementara Maranatha sedikit lebih parah nih karena hanya bisa memasukkan 1 tembakan 3 angka dari 24 percobaan. Dari rebound, kedua tim cukup imbang dengan masing-masing membukukan 52 rebound dan Institut Perbanas ini unggul dari sisi assist, melakukan 15 assist dan Maranatha hanya melakukan 8 assist. Dari steal bagaimana nih Mutia melihatnya 16 steal dan 13 steal ini, apakah kedua tim ini memang melakukan pertahanan yang sangat bagus atau justru melakukan serangan masing-masing tim agak sedikit ceroboh nih ya. Sebaliknya ya, ball security ya. Itu cukup tinggi nih. Maranatha melakukan 22 turnover, sementara Institut Perbanas melakukan 18 kali turnover. Betul. Setuju. Apalagi untuk Institut Perbanas jika ingin melanggengkan jalan yang menuju The Nationals 4, jelas ini adalah catatan bahwa 18 turnover di satu pertandingan itu juga sebenarnya adalah red flag ya. Sangat banyak ya Angga ya. Dan juga untuk melawan Universitas Kristen Maranatha. Jadi 18 turnover itu adalah hal yang harus dihati-hatikan. Kemudian namun steal yang didapatkan berarti juga tetap menunjukkan hasil play, tapi itu tadi ya seperti dua mata pisau yang berbeda ya. Ini kedua-duanya sama-sama tinggi ya soalnya. Betul, tapi again the ball rotation juga berjalan dengan baik untuk Perbanas dengan 15 assist. Baik, kita akan ke next match statistics untuk pertandingan kategori putri antara Universitas Ciputra Makassar versus Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, hari ini adalah harinya UKSW, kemenangan yang cukup meyakinkan, apalagi memang melawan lawannya Universitas Ciputra Makassar yang memang saat ini berada di bottom of the table untuk grupnya ya. Namun tetap saja ya UKSW harus tetap mempertahankan momentumnya jika ingin tetap melanggengkan jalannya menuju ke Final Four. Ini Anda melihatnya seperti apa Angga? Kalau tadi kita menonton pertandingan antara UKSW versus Ciputra Makassar, sebenarnya memang terlihat bahwa UKSW ini cukup nyaman ya dalam pertandingan tadi untuk meraih kemenangan. Namun ini juga menjadi kemenangan penting bagi UKSW untuk menjaga peluang mereka untuk tetap bisa lolos ke National Four ya. Dan kalau kita lihat memang dari segi statistik nih UKSW hampir unggul di semua lini ya Mutia ya. Dari tembakan 2 angka UKSW mampu melakukan 17 kali tembakan 2 angka dari 44 percobaan. Hanya di sisi tembakan 3 angka nih antara kedua tim agak sedikit berimbang. Ciputra Makassar melakukan 4 kali tembakan 3 angka dari 29 percobaan, sementara Satya Wacana melakukan 5 kali tembakan 3 angka dari 29 percobaan. Rebound, UKSW unggul cukup signifikan 64 rebound dibanding 54
rebound, assist juga ini sangat menentukan ya. Ya. Kemenangan UKSW ini juga salah satunya mungkin dari point guard mereka atau rotasi bola yang mereka lakukan. Ya. Ini terlihat dari 18 assist yang anak-anak Universitas Kristen Satya Wacana lakukan. 18 assist yang dikonversi tentunya menjadi sumbangan yang cukup banyak dari total 53 poin yang mereka raih di pertandingan tadi, Mutia ya. Benar, dan juga dengan turnovernya lagi-lagi kalau kita bicara 31. turnover ya 31 dan juga 25, apalagi UKSW ya yang sebenarnya di tim putri di atas angin begitu, namun kalau kita bicara tim-tim lainnya yang juga menunggu tim seperti BINUS, UPH adalah tim yang juga memiliki maturity atau ya itu tadi ball security yang baik gitu ya, dan juga ball rotation yang baik, sehingga hal-hal yang seperti ini yang nantinya akan di-hunt atau diincar langsung oleh tim-tim besar jika melangkah ke the national sport. Alright, we're gonna move on to player of the game kategori putra antara Universitas Kristen Maranatha Bandung versus Institut Perbanas Jakarta. Kita akan lihat sama-sama siapakah player of the game hari ini. M. Haikal Malik, posisi power forward yang di kesempatan sebelumnya, di episode-episode sebelumnya pun juga kita sudah mention karena memang pemain yang sangat dominan ya Angga. Bagaimana performance-nya hari ini Angga? Iya, Haikal Malik ini setelah sebelumnya menjadi player of the game di laga antara Perbanas versus Universitas Cendrawasih. Ini juga di pertandingan tadi juga menunjukkan kemampuannya yang cukup dominan di lapangan ya. Pemain yang berposisi sebagai center ini kembali menjadi terpilih player of the game saat Perbanas menang atas Universitas Kristen Maranatha siang tadi. Haikal Malik ini juga mencatatkan minute play yang sangat tinggi di pertandingan tadi dengan mencapai 37 menit dan 27 second. Hampir tidak pernah diganti nih. Tidak pernah diganti berarti ya, hanya betul. Diberi Hanya istirahat 3 menit turun kurang. minum 3 menitan, betul. Dan usianya baru 19 tahun sebenarnya Angga ya. Masih kuat lah dengan umur Masih kuat ya. Haikal Malik yang masih sangat muda ini. Dan catatan statistiknya juga kepercayaan pelatih yang diberikan dengan minutes play yang sangat banyak ini dijawab oleh Haikal Malik dengan catatan statistik yang cukup baik ya. 11 poin untuk seorang power forward, mencatatkan 8 rebound ini juga cukup oke. Melakukan 1 kali assist dan melakukan 1 kali block dan 4 steal, Mutia. Yes, ini banyak sekali yang bisa diharapkan untuk pemain seperti apalagi dengan tinggi 191 cm, sehingga it's a luxury ya jika Anda bisa bermain posisi 4, 5 karena cukup agile ya kita katakan ya, karena reboundnya 8 tapi juga bisa memberikan kontribusi di lini statistik lainnya. We're gonna move on to player of the game kategori putri antara Universitas Ciputra Makassar versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Siapa ini yang menjadi player of the game nih, Mutia nih? Veronica Kumala Ratih, the guard, nomor 5 dengan raihan statistik yang tidak main-main. Dengan minutes play-nya juga sebenarnya moderate ya, 25 menit. Dari 25 menit bermain bisa memberikan impact yang segini banyaknya. Tapi ini minutes play 25 menit 30 detik ini adalah minutes play tertinggi, terbanyak dari seluruh skuad UKSW di pertandingan tadi, Mutia. Dan seperti tadi, Veronica Kumala Ratih ini adalah mahasiswi program studi psikologi dan sebelumnya adalah siswa dari SMA Olivan Yogyakarta. Veronica pernah tampil di sejumlah ajang basket di level provinsi DI Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya 3x3 Competition di tahun 2021 dan juga tampil di ajang DBL 2022. Ini raihannya tidak main-main ya, bukan cuma poin saja, tapi bahkan untuk seorang guard bisa memberikan reboundnya, ada 7 rebound di sana dengan tinggi 162 cm sebenarnya. Berarti pemain ini Veronica memiliki positioning atau timing, bisa membaca arah bola dan menempatkan posisi dengan sangat baik. Dan juga steal-nya, Mutia melakukan 7 kali steal. Dan sebagai seorang guard, 4 assist di pertandingan tadi adalah satu catatan yang sangat baik untuk seorang Veronica Kumala Ratih. Iya, what a luxury ya untuk punya pemain yang well-rounded seperti ini, Angga, karena apalagi UKSW Putri jelas pastinya mengincar posisi di spotnya di The National Sport. Jadi kita akan lihat seperti apa sepak terjangnya UKSW. Karena sebenarnya UKSW ini harusnya sudah mengunci ya dengan raihan yang ada, tapi masih bisa berganti ya. Masih bisa berganti, Mutia. Apalagi karena tim putri. Di kategori putri, grup C dan grup D ini 3 tim masih memiliki peluang yang sama karena margin selisih poinnya hanya selisih 1 masing-masing. Dan ada yang utang game juga. Betul, dan makanya besok di hari terakhir pertandingan di kategori putri ini menjadi penentu siapa yang akan lolos ke babak The National Four. Baik, CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi with more analysis, and kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. In association with
In association with Welcome back to Campus League Hoops Insight. Segmen ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright Angga, kita akan bahas momen-momen penting dari pertandingan-pertandingan hari ini. Ada sejumlah game yang kita akan tunjukkan kepada Anda key moment pada pertandingan. Yang pertama adalah pertandingan kategori putra antara Universitas Kristen Maranatha Bandung versus Institut Perbanas Jakarta. Mari kita bersama saksikan di plasma berikut ini. Ini yang juga sangat seru sekali. Kita lihat dulu reka ulangnya. Baik, corner shooting. Kemudian umpan yang sangat baik itu Mutia ya. Yes, entry pass. Baik, kita lihat tayangan dari uangnya. slow motionnya nih. Yes. Bagaimana ball screen dilakukan. Pemain nomor 15 dari Perbanas memiliki 2 opsi ya dalam sequence ini ya. Iya. Kita lihat bagaimana dia akhirnya memilih dan melihat posisi rekannya sang shooter yang sudah menunggu di corner ya Mutia ya. Betul, betul. Di corner dan Boleh tidak di-play? terjaga sama sekali by the way. Umpan yang sangat baik, tidak Iya. terjaga, tidak membutuhkan ragu-ragu lagi nih karena pemain yang menjaganya sudah tertinggal cukup jauh, menghasilkan tembakan 3 angka untuk Institut Perbanas. Dan ini adalah assist yang sangat baik ya Mutia. Ya. Kita lihat bagaimana pemain bernomor punggung 11 ini memiliki 2 opsi, apakah akan dipassing ke senternya yang melakukan cutting, namun ia melihat rekannya yang berada di backdoor ya, tidak terlihat oleh lawannya dan melakukan ini membutuhkan chemistry yang Jelas. cukup padu ya antara pemain untuk bisa melakukan passing seperti tadi ya. Betul, termasuk ini juga kalau kita lihat tadi ya, sequence-nya dari pertama itu bukan cuma dari ball handler tapi juga high screen yang diberikan oleh teammate sehingga ball handler left open, tapi yang juga kita perlu lihat adalah defense-nya collapse dan menjaga overhelp ya, menjaga di mana akhirnya weak side tidak terjaga sama sekali sehingga corner shooting-nya pun juga bisa luas begitu saja. Dan ini kita bisa katakan almost alley-oop mungkin. Iya. Ini sebenarnya kesalahan ada di Made Duta nih, kenapa Iya. dia tidak melihat pemain yang melakukan backdoor cut ya. di belakangnya ya, karena itu posisinya sebenarnya tanggung jawabnya Made Duta nih. Yes. Cuman ini kredit harus kita berikan kepada pemain Perbanas yang bisa melakukan visi yang sangat bagus ya melihat pemain rekannya yang dalam posisi kosong ya Mutia Betul, ya. betul. Baik, selanjutnya kita akan lihat highlight dari Maranatha, Kristen Maranatha yang juga paling tidak menunjukkan tajinya ya. Nah, Ini lihat favorit saya nih, Imade Duta ini. Imade Duta, Kita lihat. passing yang sangat cermat. Look at that, reverse layup diselesaikan oleh rekan-rekannya. Apa yang Anda lihat, Angga? Ya, Imade Duta ini kalau saya lihat biodatanya, ia adalah pemain timnas 3x3 Indonesia dan memiliki tinggi badan 190 something ya dengan posisi center. Namun dari beberapa game yang sudah dijalani Maranatha, mungkin kita bisa play di highlightnya. Ya. Imade Duta ini memiliki kemampuan passing yang sangat baik, Mutia. Ini mungkin bisa kita lihat di play yang Tayangan bisa ulangnya di ya. With slow motion. Tapi Di tadi slow motion, ya. kalau kita lihat ya benar-benar bahkan dalam kecepatan yang normal saja kita melihatnya ini kalau di lapangan secepat apa ya? Karena kita lihat di TV aja cepat sekali ya. Angga? Padahal secara fisik Imade Duta ini memiliki badan yang cukup tebal ya Betul. untuk seorang set ya karena memang posisinya center. Yes. Tapi passing-passingnya itu kalau bisa sedikit kita lihat ke NBA mungkin agak mirip-mirip Jokic ya dengan tinggi badan dengan posisi center bisa menembak 3 angka dan passing-passingnya ini luar biasa. Ini lihat bagaimana dia melihat rekannya yang melakukan cutting dan finishing yang dilakukan oleh pemain Maranatha ini juga cukup baik ya dengan akrobatik layup-nya mengkonversi 2 angka untuk Maranatha. Betul, cuttingnya pun juga tepat waktu ya. Jadi ini dia lagi-lagi. passing Imade Duta. Yes, yang Anda sampaikan Angga ini juga salah satunya adalah chemistry ya Angga ya. Karena cutting seperti ini hati-hati karena bisa redundant ya. Karena satu lagi pun juga sebenarnya dia juga ingin berada di area nail. Cuma akhirnya cutternya ini yang juga cukup cermat untuk bisa mendapatkan open look reverse layup. Ya, ini pasti pemain-pemain Imade Duta dengan rekan-rekannya hanya cukup dengan sudut mata sudah melihat rekan yang melakukan cutting, selesai itu udah. Itu hal-hal seperti itu biasanya di scrimmage, di latihan tuh diulang-ulang terus ya Angga ya skenario-nya. Baik, kita akan menuju ke next key moments yang kali ini kita akan berikan kepada Anda harusnya adalah pertandingan tim putri ya. Kita akan saksikan bersama tayangan pilihan dari kami. Dari tim putri, UCM versus UKSW ya. Ini yang sangat menarik di sini Angga, bagaimana pemain-pemain dari UKSW
mengeksploitasi bagaimana UCM ini. Kita lihat ya tadi fast break seperti itu pun juga didapatkan karena free throw-nya tuh tidak masuk ya Angga ya, sehingga mereka zone defense-nya belum set dan juga belum bisa sigap untuk menjaga. Ini kita lihat. Ya kalau saya lihat ini rotasi bola dari pemain-pemain UKSW ini memang sangat baik ya, dan kalau kita lihat materi pemain UKSW memang memiliki kecepatan yang mungkin agak sedikit lebih unggul dibanding dengan anak-anak Ciputra Makassar, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemain-pemain UKSW, dan pelatih tentunya melihat hal tersebut ya, bagaimana keunggulan dari timnya dimanfaatkan dengan sangat baik, dan inilah hasilnya bagaimana rotasi bola dilakukan dengan sangat cepat, serangan-serangan fast break yang akhirnya UKSW dalam pertandingan ini hampir sepanjang pertandingan memiliki keunggulan yang cukup nyaman ya, sehingga akhirnya berbuah kemenangan di hasil akhir. Betul, setuju. Dan yang terlihat di tim putri nih ketika Mutia menyaksikan pertandingan-pertandingan hari ini, salah satunya adalah bagaimana overhelp itu sangat sering terjadi di tim putri sebenarnya Angga ya. Bagaimana eksploitasi bisa dilakukan dengan perputaran bola yang juga sangat baik karena banyak overhelp juga terjadi di sana. Baik, CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. In association with In association with Baik, kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok pada tanggal 11 Juni pada Game Day 5. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu posisi klasemen sementara Angga pada hari ini ya, setelah Game Day 4, setelah semuanya pertandingannya dilalui. Ini dia klasemen sementara untuk grup A Putra. Ini yang kita bahas sebelumnya ya. Lagi-lagi Universitas Pelita Harapan belum terkalahkan sama sekali sehingga bisa mengkoleksi 8 poin sejauh ini. Sementara yang menyusul di bawah-bawahnya ini seperti Angga. Seperti apa nih Angga? Kalau saya melihat dari klasemen sementara grup A Putra ini, Universitas Pelita Harapan ini sudah memastikan satu tempat di babak National Four ya, karena tidak pernah kalah dari 4 pertandingan. Namun yang menarik adalah siapakah yang akan menemani Universitas Pelita Harapan di babak National Four. Kalau kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung besok ini, Universitas Surabaya memiliki peluang yang sangat besar karena di pertandingan terakhirnya Universitas Surabaya ini akan bertemu dengan Universitas Mula Warman yang di atas kertas kita tahu ya, Universitas Mula Warman ini memang hingga di National Campus League tahun ini memang menjadi tim yang terlemah, bisa dibilang seperti itu ya. Sementara Universitas Semarang harus menghadapi perlawanan dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Tentunya menarik nih, di grup A siapakah yang akan menemani Universitas Pelita Harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Kita lihat kemudian selanjutnya ya, grup B Putra di grup B Putra ya. Yes, grup B Putra yang juga tidak kalah serunya di sini. Baik, Universitas Kristen Satya Wacana, lagi-lagi ini adalah hari mereka ya, karena 4 kemenangan tanpa ada rekor kekalahan sama sekali sehingga bisa mengoleksi 8 poin. Harusnya juga sudah mengunci posisinya di The National Score, tinggal siapa pemenangnya di runner-up-nya nih ya di grup B Angga ya. Ini yang rame nih ya Mutia, di pertandingan besok nih, Universitas Kristen Satya Wacana sudah mengunci, mengamankan satu tempat di babak National Four. Namun siapa yang menemaninya ini akan ada pertarungan yang sangat menarik karena menurut jadwal besok akan bertemu tim Institut Perbanas versus Universitas Bina Nusantara nih. Ini penentu karena dua-duanya memiliki poin yang sama, 5 dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Berarti siapapun yang akan memenangkan pertandingan besok ini otomatis menemani Universitas Kristen Satya Wacana ke babak National Four. Dan sebagai catatan, pertarungan atau pertandingan antara Institut Perbanas versus Universitas Bina Nusantara ini merupakan ulangan semifinal Regional Jakarta kemarin, di mana saat itu Bina Nusantara keluar sebagai pemenang. Apakah kali ini Perbanas bisa membalas kekalahan ya Mutia? Seru nih, kita tunggu besok nih. Siapa yang akan menemani di grup B Putra ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat di grup C Putri. Di sini ada 4 universitas yang berlaga, sementara yang tadi kita sampaikan sebelumnya ya, sebenarnya masih bisa kejar-kejaran karena Universitas Pelita Harapan pun posisinya belum aman hingga saat ini Angga, harusnya ya, karena masih ada beberapa utang pertandingan seperti Unika Sugia Pranata dan juga Universitas Bina Nusantara yang baru hanya melalui 2 pertandingan saja. Sementara di sini kansnya sebenarnya harusnya yang paling besar untuk menyusul atau mungkin mengungguli UPH adalah Unika Sugia Pranata karena masih tanpa
kekalahan sama sekali, masih ada utang pertandingan, masih bisa menggulingkan UPH. Tapi ini menarik nih Mutia, di grup C ini Pelita Harapan sudah memainkan seluruh pertandingannya dan pertandingannya tersisa besok antara Sugia Pranata versus Bina Nusantara. Kalau kita lihat hitung-hitungan angka, apabila besok Sugia Pranata memenangkan pertandingan ini, dia poinnya akan 6. Sementara Bina Nusantara 4. Itu artinya Sugia Pranata dan Pelita Harapan yang lolos. Namun bila Bina Nusantara yang menang dan Sugia Pranata kalah, ini artinya Pelita Harapan, Sugia Pranata, dan Universitas Bina Nusantara memiliki poin yang sama, 5. Nah ini untuk menentukan siapa peringkat 1, 2, 3 tentunya harus dihitung kalau 3 tim yang sama ini dari poin diferensial ya. Betul, poin diferensial, poin mengalahkan dan dikalahkan. Karena ada 3 tim ya, enggak ya. Kalau hanya 2 kita hanya head to head saja, namun karena 3 kita akan lihat rekor mengalahkan dikalahkan antara 3 tim. Baik, selanjutnya kita akan lihat grup D Putri. Di sini grup D Putri yang berlaga ada 4 universitas, sementara kalau dari rekor sendiri lagi-lagi sepertinya skenarionya cukup sama. Sama persis dengan di grup C tadi. Universitas Kristen Satya Wacana saat ini memimpin dengan poin 5 hasil dari 3 pertandingan, namun Universitas Surabaya dan Universitas Kristen Maranatha ini juga masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke babak National Four. Skenario sama. Apabila Universitas Surabaya menang, mendapatkan poin 6, menemani Kristen Satya Wacana lolos ke babak National Four. Sementara apabila Maranatha yang menang, 3 tim memiliki poin yang sama, 5. Baik. Sama persis dengan skenario yang terjadi di grup C tadi, Mutia. Ya. Baik, dari 6 pertandingan yang akan berlangsung besok ada 2 match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia. Ya, match pertama di kategori putra grup B antara Universitas Cendrawasih Jayapura versus Universitas Kristen Maranatha Bandung ditayangkan live pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan match kedua di kategori putri grup C antara Universitas Bina Nusantara Jakarta versus Sugia Pranata Catholic University Semarang ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Wow, ini menentukan sekali ya, game day 5 semuanya menentukan, ada beberapa game penentu juga, dan selanjutnya kita akan bahas siapa saja key player yang bisa Anda saksikan, yang bisa Anda ekspektasikan bisa meledak nih ya di game day 5 pada pertandingan besok Kamis 11 Juni. Pertama-tama kami akan bahas Paulus Maurits yang tampil luar biasa di game day 4 meski Universitas Cendrawasih kalah dari Universitas Kristen Satya Wacana. Sementara di sisi sebelah ya, ini juga yang tidak kalah serunya ada Universitas Kristen Maranatha yang juga ada Victor Conrad di sana, Angga. Ya, Paulus Maurits ini dari 20 menit ia tampil di lapangan, pemain asal Papua ini mengukir 8 poin, 1 rebound, 2 assist dan 3 steal. Dan Paulus Maurits ini berposisi small forward dengan tinggi badan 180 cm, berat 65 kg, lahir di Ambon 21 Oktober 2004, dan di Universitas Cendrawasih Paulus ini mengambil jurusan Fakultas Teknik Angkatan 2022. Sementara Victor Deo Conrad di pertandingan sebelumnya, ini yang menjadi highlight adalah bagaimana seorang Victor Deo Conrad dengan posisi shooting guard mampu membukukan 15 rebound. Iya, pemain yang paling bersinar juga jelas ini. Kita bahas juga sebenarnya di episode-episode sebelumnya di mana posisi shooting guard, namun guardnya ini dia tingginya pun juga tidak main-main ya, 189 kalau tidak salah ya. Jadi tetap menjadi ancaman nyata buat tim-tim melawan. 15 rebound itu tidak main-main, apalagi melawan Universitas Cendrawasih yang memang secara daya gedor dan juga secara roster memang separ ya dibandingkan dengan penantangnya di grup-grup lainnya. Namun kita kita apresiasi ya bagaimana penantang dari Jayapura ini berhasil plays-nya luar biasa. Steal-nya ada 3 di sana, dan ini penggambaran antara ya Universitas Cendrawasih, pemain-pemainnya memang seperti itu. Ya, walaupun Maranatha juga sudah menutup peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, tapi ini juga menjadi pertarungan gengsi ya. Tentunya Uncen juga tidak mau kalah, Maranatha juga tidak mau kalah dalam pertandingan besok. Baik, kami menuju ke pertandingan putri, tim putri, key players atau key matchup seperti apa yang bisa Anda harapkan di pertandingan selanjutnya. Ada salah satunya adalah Makaila Jati. Kita lihat sama-sama di plasma ya, yang menjadi bintang di kemenangan Bina Nusantara pada game day 3 saat mengalahkan Universitas Katolik Parahyangan.
Ya, Makaila ini merupakan lulusan dari SMA Jubilee Jakarta dan pernah tampil di ajang DBL Jakarta Series tahun 2022 hingga tahun 2024. Yes. Makaila ini berposisi shooting guard dengan tinggi 162 cm dan berat 55 kg. Dan yang jadi catatan, dengan postur tersebut, posisi shooting guard, Makaila mampu mencatatkan double-double, 20 poin, 10 rebound, ditambah 2 assist, 1 blok, dan 1 steal. Sementara dari lawannya Diva ya, Intan Nurfadilah dari Sugia Pranata ya. Ya. Ini Sugia Pranata Catholic University ini juga tidak main-main dalam pertandingan sebelumnya. Diva Intan mencatatkan double-double juga, 14 poin dan 12 rebound, ditambah 1 assist, 2 blok, dan 3 steal. Dan yang harus kita ingat nih Mutia, bahwa pertarungan antara Binus versus Sugia Pranata ini menjadi salah satu pertandingan penting nih untuk menentukan siapa tim yang akan lolos ke babak National Four. Betul, karena sama kuatnya ya. Kalau kita lihat dari statistik pun sebenarnya sama-sama double-double, kemudian sama-sama punya daya gedor yang baik. Diva Intan pun juga punya size ya sebagai center, namun raihannya pun juga tidak main-main, bukan cuma rebound saja, tapi di lini pertahanan lain seperti blocks dan juga steal. Very looking forward untuk menyaksikan bagaimana Binus melawan Unika Sugia Pranata, karena seperti yang tadi kita sampaikan ya Angga, di tim putri masih bisa kejar-kejaran. Ya, dan Sugia Pranata ini juga belum terkalahkan. Belum terkalahkan dan masih punya utang game ya. Jadi persaingannya pun juga masih ketat. Persaingan di Basketball Campus League 2026 The Nationals masih akan terus berlanjut. We're gonna move on to game day 5. Masih banyak pertandingan menarik yang akan kita analisis. Setelah ini saksikan live delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals kategori putri antara Universitas Ciputra Makassar versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Mutia Wirasastro pamit undur diri. Dan saya Erlangga Wisnuaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan Buktikan hari ini. In association with